Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, balik lagi bareng Miss Sinta. Hari ini kita akan belajar mengenai tata surya. Pelajaran IPA kelas 5 tema 9. Sudah siap semua? Sebelumnya, adik-adik sudah tahu belum? Ada berapa sih planet di tata surya kita? Pernah dengar kabar ada planet yang dipecat dari tata surya kita enggak? Dipecat? Kenapa ya? Planet apa? Nah, untuk tahu, simak video ini sampai terakhir. Topik bahasan yang akan kita pelajari hari ini adalah galaksi dan tata surya, matahari, planet luar dan planet dalam, serta ciri-ciri planet yang ada di tata surya kita. Wah, menarik bukan? Alam semesta ternyata memiliki banyak galaksi dengan bentuk yang berbeda-beda. Bisa kita lihat ya, bentuknya ada yang spiral, ada juga yang elips, ada juga yang tidak beraturan, dan juga bentuk lainnya. Galaksi adalah sekumpulan bintang yang terikat oleh gaya gravitasi. Galaksi ini terdiri atas banyak sekali planet-planet yang mengelilinginya. Nah, disinilah kita tinggal. Galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti merupakan galaksi yang kita tempati saat ini. Bentuk dari galaksi Bima Sakti ini adalah spiral. Di dalamnya terdapat benda-benda langit yang sangat banyak. Disinilah terdapat sistem tata surya kita. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Bisa kita lihat ya, inilah tata surya kita. Pusat matahari, kemudian terdapat 8 buah planet. Yang terdekat dengan matahari adalah Merkurius dan yang terjauh adalah Neptunus. Tata surya kita ini ternyata ada 8 planet. Selain itu juga ada satelit, asteroid, dan juga komet. Sistem tata surya menjadikan matahari sebagai pusatnya. Matahari itu sendiri adalah sebuah bintang raksasa yang sangat panas seperti bola pijar. Jadi, ternyata matahari adalah bintang ya. Bintang ini digunakan sebagai istilah untuk benda langit yang dapat memancarkan cahayanya sendiri. Di sekeliling bola pijar ini ada lingkar cahaya yang isinya gas panas yang disebut korona. Inilah mengapa matahari sangat panas. Suhu di permukaannya hampir 6.000 derajat Celcius. Bahkan di intinya mencapai 15 juta derajat Celcius. Bayangkan ya, panas sekali ya. Percikan panasnya dapat membakar segala sesuatu hingga 97 km. Nah, ternyata matahari ini hanya tergolong bintang sedang. Masih banyak bintang besar yang jauh lebih banyak dan lebih panas dari matahari. Keberadaan matahari ini sangat berpengaruh terhadap planet-planet yang mengitarinya. Matahari memiliki volume sekitar 1 juta kali dari volume bumi. Wah, besarnya. Sehingga gaya gravitasinya juga sangat besar. Gaya gravitasi inilah yang menyebabkan terjadinya gaya tarik-menarik antara matahari dengan planet-planet dan benda langit lainnya.
Hal inilah yang menyebabkan matahari menjadi pusat tata surya yang dikelilingi oleh 8 planet. Nah, pernah kepikiran nggak ada segitu banyak planet di sistem tata surya kita? Mengapa tidak pernah bertabrakan ya? Setiap planet dalam tata surya kita ternyata berada pada garis edar yang bentuknya elips, yang disebut orbit. Selama tetap berada pada orbitnya, planet tersebut tidak akan saling bertabrakan. Intinya, ternyata setiap planet ini memiliki jalurnya masing-masing. Setiap planet tidak akan masuk ke dalam jalur planet lain, jadi tidak akan bertabrakan. Nah, planet yang mengitari matahari ini adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kedelapan planet ini dapat dikelompokkan menjadi dua. Ada planet dalam, ada planet luar. Maksudnya apa ya? Pembagian planet ini didasarkan pada letaknya dengan serbuk asteroid. Serbuk asteroid merupakan bongkahan-bongkahan batu yang tersusun oleh materi-materi penyusun planet, yaitu gas, beku, dan debu. Nah, ini nih sabuk asteroidnya. Planet dalam adalah planet-planet yang terdekat dengan matahari dan termasuk 4 planet yang pertama, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet dalam ini terdiri atas batuan dan logam. Geraknya sangat perlahan karena dianggap berat. Jadi walaupun kecil, ternyata berat ya, karena bentuknya yang batuan dan logam itu. Diameter rata-rata planet ini kurang lebih 13.000 km. Oleh karenanya, mereka dianggap sebagai planet kecil. Sedangkan planet luar adalah planet yang jauh dari matahari dan beradanya di luar sabuk asteroid. Jupiter, Saturnus, Uranus, dan juga Neptunus. Planet luar tersusun atas gas, di antaranya hidrogen dan helium. Planet ini seperti balon besar yang mengambang di ruang angkasa. Jadi ingat ya, kalau planet dalam tadi terbentuk atas batuan, maka planet luar ini terbentuknya atas gas. Planet ini dianggap sebagai planet gas raksasa karena diameternya kurang lebih 48.000 km. Wah, besar sekali ya. Bisa kita lihat dari gambarnya, ternyata planet yang tergolong planet luar ini jauh lebih besar daripada planet yang tergolong planet dalam. Nah, begini nih, jika kita lihat posisinya dibandingkan matahari dan juga dibandingkan dengan sabuk asteroid. Sekarang, ayo kita kenalan satu persatu planetnya. Pertama, ada Merkurius. Merkurius merupakan planet yang berjarak 58 juta kilometer dari matahari. Merupakan planet yang terdekat dengan matahari. Tapi dari bumi, Merkurius ini tidak terlihat pada malam hari. Kita baru dapat melihat Merkurius setelah matahari terbenam atau sebelum matahari terbit. Keunikannya, Merkurius ini melesat cepat mengelilingi matahari. Namun, pergerakannya mengitari planetnya sendiri atau berotasi sangat lambat. 1 hari di Merkurius sama dengan 30 hari di bumi. Kedua, Venus. Venus ini walaupun bukan planet terdekat dari matahari,
namun ternyata dia merupakan planet yang lebih panas dari Merkurius. Hal ini disebabkan Venus memiliki lapisan atmosfer tebal yang dilapisi awan sehingga pancaran sinar matahari terperangkap di dalamnya. Awan yang mengelilingi Venus ini terlihat sangat indah karena memantulkan cahaya matahari. Venus juga menjadi planet paling terang di antara planet-planet lain dalam sistem tata surya kita. Venus ini melakukan rotasi dengan arah yang berlawanan dengan arah rotasi planet lainnya. Jika planet lainnya berotasi berlawanan arah jarum jam, maka Venus ini justru berotasi searah dengan jarum jam. Satu hari di Venus sama dengan 243 hari di bumi. Nah, ini nih planet kita, planet bumi. Sebagian besar planet bumi ditutupi oleh lautan, sehingga planet ini disebut planet biru. Bumi diselimuti oleh udara tebal yang disebut atmosfer, yang tujuannya untuk menyaring panas dari matahari sehingga tidak terbakar. Jadi kebayang ya, jika atmosfer di bumi tidak ada, mungkin kita akan merasa terbakar karena panas dari matahari dapat kita rasakan langsung. Selanjutnya, Mars. Mars ini dijuluki planet merah dan disebut-sebut paling menyerupai bumi. Satu hari di Mars sama dengan 24,6 jam di bumi. Kutubnya juga sama seperti bumi, memiliki es. Mars juga memiliki lapisan atmosfer, namun lapisan atmosfernya lebih tipis daripada bumi. Suhu udara di sini lebih dingin dibandingkan bumi, yaitu sekitar minus 63 derajat Celcius, karena letaknya lebih jauh dari matahari. Adik-adik pernah dengar? Sekarang sudah diteliti apakah manusia bisa tinggal di Mars. Kira-kira bagaimana ya hasil penelitiannya? Kita tunggu saja update-nya ya. Selanjutnya, Jupiter. Jupiter merupakan planet terbesar di tata surya. Suhu di sini sangat rendah, lebih kurang minus 100 derajat Celcius. Sebagian besar terdiri dari gas. Letak inti planetnya jauh di tengah. Jupiter memiliki bintik merah yang merupakan badai raksasa. Jadi di Jupiter ini ternyata ada badai besar ya. Selanjutnya, Saturnus. Saturnus merupakan planet yang cantik. Saturnus memiliki cincin yang terdiri atas lingkaran bebatuan, debu, dan es yang terperangkap dalam orbit yang mengelilinginya. Saturnus ini merupakan gas raksasa yang berputar sangat cepat dan menyebabkan bagian ekuatornya menggembung, sehingga kutubnya tampak lebih datar dibandingkan planet lainnya. Saturnus memiliki satelit yang banyak, berbeda dengan Bumi yang hanya memiliki satelit yang bernama Bulan. Salah satu satelit yang terkenal di Saturnus adalah Titan. Nah, selanjutnya Uranus. Planet Uranus berputar miring karena porosnya yang hampir sejajar dengan orbitnya. Suhu di planet ini sangat dingin, yaitu sekitar minus 212 derajat Celcius. Planet Uranus ini disebut sebagai planet es, karena suhunya yang bisa mencapai minus 226 derajat Celcius. Planet ini tidak dapat menyerap cahaya matahari, karena memiliki kandungan helium dan hidrogen pada lapisan atasnya, serta mantel yang terbuat dari es, yang membungkus besi dan batu yang terdapat di dalam intinya. Uranus ini merupakan planet ketiga terbesar di tata surya.
hanya terdapat 2 musim saja, yaitu musim panas dan musim dingin. Durasi musim di Uranus sangat panjang. Musim panas di sana bisa mencapai 42 tahun. Lebar cincin Uranus hanya beberapa kilometer saja dari planet Uranus dan tidak terlihat jelas. Sekarang kita bahas planet yang terakhir, Neptunus. Planet Neptunus tampak berwarna biru gelap dari kejauhan dan tidak memiliki permukaan yang nyata. Jupiter, Saturnus, dan juga Uranus, planet ini ternyata juga terdiri atas gumpalan gas. Nah, atmosfernya dipenuhi oleh gas metana. Sering terjadi badai yang sangat besar. Salah satu satelit yang mengelilingi Neptunus bergerak berlawanan arah dengan satelit dan planet lainnya. Fakta tambahan, ternyata dulu di tata surya kita ada 9 planet, namanya Pluto. Sejak 2006, Pluto ini tidak lagi menjadi planet, dipecat. Alasannya karena ukurannya terlalu kecil, tidak memenuhi standar syarat sebuah benda disebut planet. Kedua, kekuatan gravitasinya ternyata juga lemah. Jaraknya terlalu jauh dari matahari. Dan juga ternyata Pluto tidak dapat membersihkan lingkungan di sekitar orbitnya, yang mana ini juga merupakan salah satu syarat agar dapat menjadi planet. Bagaimana? Adik-adik sudah paham kan? Ternyata seru ya. Kita hanyalah bagian yang sangat kecil dari tata surya. Dan tata surya juga bagian yang sangat kecil dari galaksi. Nah, terima kasih ya telah belajar dengan Miss Sinta. Semoga adik-adik bisa paham ya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya agar adik-adik bisa tahu jika ada materi baru. Sampai jumpa lagi.